Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel Pesan Abi. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku channel Pesan Abi selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini merupakan sederet dosa besar yang harus dihindari dan ditinggalkan. Lantaran sebagian dosa tidak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni meski kita sudah bertaubat kepadanya. Manusia tidak pernah luput dari salah dan melakukan dosa. Dengan menyadari kesalahan dan bertaubat nasuha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa para hamba yang dikehendakinya. Namun sebelumnya mari kita aminkan doa berikut ini. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampun atas dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah ibu kami, dosa-dosa guru kami, dan dosa siapapun dari segenap kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, kami mohon kepadamu kesehatan lahir dan batin. Kami mohon diberikan kecukupan rezeki, dan kami mohon mempunyai ketenangan hati. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang kesulitan, mudahkanlah. Jika di antara kami ada yang memiliki hutang yang belum lunas, maka mudahkanlah untuk melunasinya. Dan jika di antara kami ada yang sedang sakit, maka sembuhkanlah. Ya Allah, kabulkanlah hajat hamba dan hajat sahabat beriman semuanya. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kalian berkenan, silahkan like dan subscribe. Untuk saudara yang mempunyai hajat, silahkan tulis di kolom komentar, kita aminkan bersama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, manusia tidak pernah luput dari salah dan melakukan dosa. Dengan menyadari kesalahan dan bertaubat nasuha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa para hamba yang dikehendakinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada perkara yang tergolong dosa besar. Sejumlah perkara ini diharamkan sehingga harus benar-benar dijauhi. Siapa saja yang melakukan bahkan disebut tak akan diampuni meski telah bertaubat. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang menghindari dosa-dosa besar dan segala sesuatu yang dilarang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jaminkan surga kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 31 yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahanmu dan kami memasukkanmu ke tempat yang mulia atau surga. Lantas, apa saja perkara yang termasuk dosa besar? Yang pertama, syirik. Dosa besar pertama tidak diampuni Allah adalah syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah perbuatan yang menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, menyembah batu, menyembah matahari, bulan, atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116 mengenai syirik. Syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang mempersekutukannya, namun Dia akan mengampuni dosa selain perbuatan syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukannya sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat 116. Kemudian yang kedua adalah sihir. Dosa besar yang tidak diampuni selanjutnya adalah sihir. Dalam mengajarkan sihir kepada manusia,
setan tidak memiliki maksud kecuali agar manusia menjadi musyrik. Dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat yang membicarakan tentang sihir, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa pemerintahan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang tanpa mengatakan, kami hanyalah cobaan bagimu. Oleh karena itu janganlah kafir. Mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan seorang suami dari istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang dengan sihir, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang merugikan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Sesungguhnya mereka sudah mengetahui bahwa barang siapa yang menggunakan sihir itu tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir sangat buruk jika mereka mengetahuinya. Selanjutnya yang ketiga adalah pembunuh. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja karena alasan dendam, iri hati, fitnah, atau karena yang lain tidaklah dibenarkan dalam Islam. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah akan menghukum dengan menjebloskannya ke neraka jahanam. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. Allah berfirman yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Bahkan siapapun yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah, atau tanpa menyelesaikan perkara pembunuhan, atau tanpa membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia membunuh seluruh umat manusia. Dan siapapun yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Namun banyak di antara mereka setelah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Nauzubillahi min dzalik. Yang keempat adalah riba. Dosa besar yang tidak diampuni berikutnya adalah memakan riba. Riba adalah pemberian nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Haram. Islam mengharamkan riba sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan cara menggandakan, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan keberkahan. Berikutnya yang kelima, memakan harta anak yatim. Islam mengajarkan untuk senantiasa mengasihi dan melindungi anak yatim. Bahkan Allah menjelaskan bahwa bersedekah kepada anak yatim adalah sebuah keutamaan. Oleh karenanya bagi siapa saja yang berani memakan harta anak yatim, mereka termasuk golongan orang-orang yang zalim dan akan menerima hukuman di neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menzalimi dengan memakan harta anak-anak yatim, mereka seolah-olah menelan api dalam perutnya, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Surat An-Nisa ayat 10. Kemudian yang keenam adalah melarikan diri saat perang. Mereka yang lari dari medan perang akan Allah jerumuskan ke neraka jahanam. Lari dari medan perang yang dimaksud adalah ketika umat muslim diserang musuh dan harus mempertahankan diri, tapi beberapa orang justru kabur.
Tindakan itu akan melemahkan kaum muslim dan membuat musuh semakin kuat. Yang ketujuh, menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Menuduh zina yang dimaksud adalah memfitnah seorang perempuan yang menjaga kehormatannya melakukan zina tanpa ada buktinya. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 4 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumnya adalah 80 kali dera. Dan kesaksian mereka tidak boleh diterima selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat An-Nur ayat 4. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah dosa-dosa orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita dijauhkan dari dosa-dosa tersebut dan digolongkan orang-orang yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Saya memohon maaf apabila ada salah dan kekhilafan dalam penyampaian kata-kata. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, izinkan saya mengajak saudara untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar channel ini lebih berkembang dan bermanfaat bagi teman dan saudara kita di masa mendatang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.